Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hastuti Prabawati. Di sini saya mau belajar tentang UP, ujian pengetahuan. Saya mau melanjutkan nomor 31. Taksa makna. Taksa makna. Taksa makna. Taksa adalah mizonya tubuh. Masyarakat. Nomor 39. Ngaben merupakan upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang ditujukan kepada leluhur. Upacara ngaben dilakukan dengan membakar jenazah dan menghanyutkan abu ke sungai. Secara konsepsional memiliki makna dan tujuan melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniaan sehingga dapat mudah bersatu dengan Tuhan. Untuk mengembalikan segala unsur pembangun badan kasar manusia kepada asalnya agar tidak menghalangi perjalanan roh serta simbolisasi keikhlasan pihak keluarga. Norma ini termasuk dalam kategori C, custom. Nomor 40. Pancaran wibawa guru akan tampak dari sikap dan tindakan guru di depan siswa, di antaranya C, menunjukkan menyatunya kata dan perbuatan. Nomor 41. Ketika Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan global, mereka tidaklah mungkin membendung arus masuk berbagai produk dari luar negeri. Ketika hubungan perdagangan antar negara makin terbuka, salah satu konsekuensi yang tidak terhindarkan adalah masuknya berbagai produk impor mulai dari kelas mahal hingga produk-produk dengan harga yang sangat murah. Impor barang-barang terus meningkat karena permintaan masyarakat akan barang impor meningkat tajam. Perilaku konsumtif masyarakat yang berhubungan dengan peristiwa di atas adalah A. Tingkat konsumsi seseorang dengan orang lain tentu berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi, pendapatan, dan kekayaan.
Nomor 42. Ibu Yusniar mengajar di kelas 4 SD Aceh. Pada pembelajaran segi banyak, salah satu indikator capaian kompetensinya adalah sebagai berikut. Menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan Ibu Yusniar adalah memberikan soal latihan tentang sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan kepada siswa di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian kompetensi. Nomor 43. Sumber belajar yang sering digunakan dalam pembelajaran IPS sangat banyak, meliputi lingkungan tempat tinggal siswa, lingkungan sekolah, video, gambar, PowerPoint, animasi sederhana. Salah satu manfaat penggunaan video untuk pembelajaran IPS yakni menciptakan pembelajaran IPS yang lebih kompleks. Nomor 44. Perhatikan kutipan teks berikut. Teks 1. Jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia Rutaceae, berperawakan perdu dengan tinggi kurang lebih 3,5 meter. Batang pohon jeruk nipis memiliki ciri berkayu, bulat, berduri, dan berwarna putih kehijauan. Sementara daunnya berbentuk elips atau bola telur. Pangkal membulat, ujung timbul, tepi beringkit dengan panjang 2,5–9 cm. Dan lebar 2–5 cm. Tes kedua, kandungan air yang banyak terdapat pada timun dapat membantu tubuh terhindar dari dehidrasi. Timun mengandung hampir 95% air. Di dalam sekitar 26% kebutuhan air di dalam tubuh manusia bisa didapat dari timun. Kandungan air pada timun dapat mendorong produksi air seni sehingga mampu membuang racun hasil dari metabolisme tubuh. Perbedaan jenis informasi pada kedua teks tersebut adalah teks 1 merupakan definisi umum, teks 2 merupakan definisi manfaat. Coba kita lihat. Jeruk nipis termasuk tanaman anggota familia Rutaceae, itu adalah definisi umum. Sedangkan teks 2, timun mengandung air dan mendorong produksi air seni, itu termasuk definisi manfaat. Nomor 45. Perhatikan contoh kasus berbagai penerapan nilai, norma, moral, hukum, dan aturan yang berkaitan di bawah ini. A. Taatilah peraturan. Nomor 46. Berdasarkan contoh kasus di atas, yang termasuk dalam contoh penerapan moral adalah A, C. AC yaitu taatilah peraturan dan ketaatan. Nomor 47. Berikut ini ada sejumlah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu 1. Pengekangan kebebasan berpendapat. 2. Kasus penghinaan presiden sebagai simbol negara. 3. Peristiwa Trisakti. 4. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. 5. Kasus pelarangan seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang ke-6. Kasus pembunuhan di Abepura, Papua. Yang tergolong pelanggaran HAM berat adalah nomor 3, 4, dan 5. Kita lihat.
yaitu peristiwa Trisakti, kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina, dan kasus pelarangan seseorang beribadah 3, 4, dan 6. Dan ini kasus pembunuhan di Abepura, Papua. Bacalah puisi berikut dengan seksama. Judulnya Kerendahan Hati karya Taufik Ismail. Kita baca soalnya dulu. Makna yang sesuai dengan puisi tersebut adalah kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidakkah semua menjadi kapten tentu harus ada awak kapalnya? Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu. Sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Maknanya adalah meski bukan dalam cakupan besar, kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Nomor 49, ada sebuah gambar mekanisme pernafasan perut. Ini ada udara masuk, diafragma menarik ke bawah. Kalau udara keluar, diafragma mengendur. Berdasarkan gambar di atas, alur ekspirasi pernafasan perut menyebabkan B. Diafragma melengkung. Nah, selanjutnya ada plat tembakau bersuhu 200 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 2 kg air bersuhu 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi kesetimbangan suhu air dan tembakau sebesar 40 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalori jenis tembakau dibandingkan dengan massa dan kalori jenis air adalah D. Massa tembakau lebih besar daripada massa air, tetapi kalori jenis tembakau lebih kecil daripada kalori jenis air. Nomor 52. Globalisasi menentukan dampak positif dan negatif. Yang bukan merupakan dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah C. Mudahnya produksi luar negeri yang masuk ke negara. Nomor selanjutnya, kode moral seseorang berkembang melalui interaksi dengan model. Sebagai model, orang tua memberikan contoh aturan moral yang kemudian diinternalisasi oleh anak. Setelah terinternalisasi, kode moral akan menentukan perilaku mana yang mendapat hukuman atau tidak. Menyimpang dari kode moral akan menentukan penyesalan atau mencela diri. Teori yang menyatakan bahwa rasa mencela diri setelah melanggar standar akan menjadi sumber motivasi untuk menjaga perilaku adalah E. Teori Self-Orden Bandura. Nomor 54. Menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Pak Budi, seorang guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan kade tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Budi ketika membuka pembelajaran adalah D. Menceritakan petani kelinci yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar.
Nomor selanjutnya, Citra, siswa kelas 1 SD menerima hasil evaluasi akhir dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. Nilainya adalah 86, KKM-nya 70, predikatnya baik. Deskripsinya, kemampuan siswa Citra dalam mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret masih perlu ditingkatkan. Ibu Vivi, guru matematika Citra, kurang begitu bahagia walaupun mencapai KKM. Namun hampir semua teman sekelas Citra menerima hasil yang serupa. Rumusan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan Ibu Vivi adalah memberikan materi pengayaan karena deskripsinya masih menunjukkan keterampilan yang kurang. Nomor selanjutnya, Bu Deva, guru kelas 4, ingin melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD dengan menggunakan media gambar. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 65% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Deva adalah jawabannya adalah D. Jawabannya adalah C, strategi pembelajaran yang kurang sesuai. Nomor 57. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, ramah pendidikan. Dengan fasilitas infrastruktur yang paripurna kelas ibu kota negara, sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Terbayang hidup di ibu kota baru tanpa polusi dan kemacetan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan ketik karena B efisien dan tidak taksa makna. Nomor 58. Hasil penjualan barang Pak Budi adalah 5/7 kali hasil penjualan Pak Ali. Jika hasil total penjualan Pak Budi dan Pak Ali adalah 276.000, maka berapakah hasil penjualan barang dari Pak Ali? Pak Budi kita simpulkan dengan huruf B dan Pak Ali kita simpulkan dengan huruf A. B sama dengan 5/7 A. B per A sama dengan 5/7. B banding A sama dengan 5/7. B ditambah A sama dengan 276.000. B sama dengan 5/5 plus 7 kali 276.000. Hasilnya adalah 115.000. Jadi Pak Ali hasilnya 276.000 dikurangi 115.000 sama dengan 161.000. Jawabannya adalah E, 161.000.
Nomor selanjutnya, Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, komunikasi adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan berbagai pemikiran, ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik komunikasi itu. Dalam pembelajaran kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain, jawabannya adalah A. Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Nomor 60. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A. 1. Munculnya iritasi pada mata dan pernapasan. 2. Berkurangnya lahan pertanian. 3. Mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan. 4. Mengurangi ketergantungan pada alam. 5. Meningkatkan jumlah penduduk. Pernyataan di atas yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi transportasi yaitu nomor 2. Berkurangnya lahan pertanian. 3. Mendukung efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Dan 4. Mengurangi ketergantungan pada alam. Cukup di sini, kita bersambung di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.